Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Misbahul Azhar. Dan saya Dimas Joko Pratomo. Kami merupakan satu kelompok dari tugas akhir atau final project mata kuliah Teknologi SKADA semester 5 Teknik Elektro Jakarta Global University. Nah, kami di sini memilih tugas akhir kami untuk membuat rangkaian sederhana PLC untuk membuat rangkaian sederhana dari konveyor. Jadi di project ini kita akan membuat rangkaian konveyor ya, yang sudah pernah diketahui kalau konveyor banyak digunakan di bandara ya untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Langsung saja kita akan membuat desain berikut programnya menggunakan aplikasi CX1 dari Omron. Ini untuk aplikasi desainernya, membuat desain rangkaiannya, dan ini CX Programmer untuk membuat program PLC-nya. Langsung kita desain saja, double klik, kita buka exit untuk buka untuk buat project baru dengan new project. Kita akan bikin nama, silakan Mas Azhar lanjutkan. Oke, kita kasih nama tugas akhir. Sorry. Nggak boleh spasi. Ya. Oke. Baik, pertama untuk membuat rangkaian konveyor kita perlukan adanya satu akan bertujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita membuat dari tempat yang pertama menggunakan icon bit lamp, kemudian membuat suatu kotak. Desain kotak di sini kita pilih lamp type-nya double line rectangle. Kita coba oke. Kemudian kalau sudah terlihat betul, kita kasih label dan diberi 6.1. Oke, setelah itu kita membuat konveyor berjalannya ya. Masih klik di icon bit lamp, kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita double klik, kemudian pilih color shape, kita pilih di select shape, menu others, kemudian di conveyor. Lalu ini pertama select shape pertama ketika conveyor 1 itu bekerja ya, kita menggunakan warna biru. Kemudian select shape kedua menggunakan warna bobo. Warna bobo menandakan conveyor ini belum bekerja atau dalam kondisi tidak beroperasi. Oke. Kemudian bisa kita copy paste poin pertama ini, kita pindahkan di sini. Kita ganti judulnya jadi poin kedua. Oke, kemudian bisa kita copy paste untuk conveyor keduanya juga. Oke, bisa kita edit untuk desainnya di color shape, select shape pertama saat conveyor 2 ini bekerja warna biru sama ya. Kemudian select shape keduanya warna bobo yang sama, hanya beda posisi vertikal saja. Kita klik OK, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, setelah itu kita membuat desain untuk sensornya ya. Di menu on off button ini color shape-nya udah kita menggunakan ini saja. Nanti kita kasih nama labelnya yaitu sensor 1. Oke, kita sesuaikan fontnya.
ukurannya. Kita pilih yang terkecil saja biar terlihat rapi. Oke, kemudian kita copy paste. Untuk sensor kedua dan sensor ketiganya kita tempatkan di sini. Di sini kita menggunakan rangkaian conveyor dengan 3 sensor. Kita rubah nama sensornya. Oke, kemudian sensor yang ketiga. Double klik, pilih label sensor 3. Oke, kita sesuaikan kembali ukurannya. Kemudian di sini kita menggunakan motor untuk menggerakkan conveyor 1 dan conveyor 2 ini ya. Rangkaian conveyor ini kita menggunakan motor. Kita klik bit lamp, kemudian sesuaikan desainnya di sini. Double klik, kemudian color shape. Kita pilih coba PNG files. Motor di other. Oh sorry, kotor ya, maaf. Kita pilih on ya, select shape pertama untuk ketika desain tersebut menandakan motor on. Kita pilih ini, kemudian select shape kedua, bebas ya, kita pilih ini saja. Oke, ini menandakan desain saat motor bekerja. Yang ini desain saat motor tidak bekerja atau tidak beroperasi. Kemudian kita menggunakan lampu atau running indication bit lamp ya, maaf, 1 kali, kemudian di sini. Oke, double klik, kemudian select shape, lamps, circle, octagon. Oke, kita pilih ini, octagon warna merah ya. Oke, ini saat beroperasi atau bekerja, ini tidak bekerja. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Bisa kita copy paste. Kita menggunakan 2 lampu indikasi di sini. Ya, oke, sini ya. Kita bedakan warnanya. Kita menggunakan warna hijau. Oke, ini yang lebih terang menandakan lampu itu bekerja. Ini lampunya saat kondisi mati. Oke, kemudian kita perlukan ini buat stop button lagi. Kita diklik di sini, on off button ya, icon ini bisa kita sesuaikan di sini. Klik, double klik, kemudian kita pilih desainnya di sini ya, bisa. Kita pilih switch circle 1 ini, warna merah ya. Kita bisa pilih warna merah. Stop. Untuk stop, untuk stop ya merah. Ini beda kecerahannya di sini, bisa membedakan. Kita copy paste. Untuk start indication-nya kita pilih warna hijau ya. Boleh. Select shape warna hijau. Beda kecerahan di sini agar untuk membedakan. Kemudian tinggal kita kasih label ya. Kita kasih label di pertama di sini. Kita pilih menu icon label ini. Kita sesuaikan di sini. Klik conveyor 1. Kita kasih judul conveyor 1 agar desainnya lebih dapat dengan mudah dimengerti. Kita bisa sesuaikan fontnya, kita bisa rapikan di tengah, kemudian ya
Ya, bisa kita rapihkan di sini ya. Convert 1. Kemudian kita copy paste untuk memberi judul di convert 2-nya. Karena posisi ini vertikal, bisa kita edit di label. Nah, bisa disesuaikan di sini, kita cari tips and triknya ya, agar tulisannya lebih rapi. Oke, conveyor 2, jangan lupa diganti angkanya 2. Kita sesuaikan ukurannya desain ini ya. Oke, bisa kita rapihkan dengan mengubah, kita ubah fontnya aja ya, seperti ini. Kita ubah ukuran fontnya 8. Semoga dapat dilihat dengan jelas. Tapi ini R-nya ini, coba. Oke, kita lebih rapi. Nah, kita samakan fontnya ya, sebelah saja bisa ya. Oke, kemudian satu kita kasih label lagi untuk lampu indikasinya. Kita edit label, oke. Kita kasih judul running indication. Kita bisa sesuaikan. Ukurannya, fontnya juga. Oke, masih belum rapi, kita kecilkan lagi 9. Penting tulisannya terlihat dengan jelas. Kita bisa copy paste. Untuk ini kita fungsikan lampu indikasi yang kedua ini untuk finish indikasi ya. Finish. Oke. Oh no. Oh ya. Finish indikasi mengindikasikan bahwa barang telah sampai dari poin satu, barang semula bergerak ke poin kedua. Kemudian kita copy paste lagi. Untuk start buttonnya kita double klik, kemudian pilih label, bisa kita ganti judulnya menjadi start. Kita sesuaikan ukurannya. Kita perbesar ukuran fontnya ya, kita lebih jelas. Kita copy paste untuk stop buttonnya, label stop, ganti tulisan stop. Kemudian kita kasih alamat ya dari setiap desainnya ya, setiap komponen-komponen dari yang bekerja. Oke, dari motor ya, di tulisan serial ini ya. Ini apa nih bang, 101 ya, 101 untuk motor. Kita samakan dengan running indication ini. Ini kita motor bekerja bersamaan dengan running bekerja ya. Oke, kemudian sensor 1 201, sensor 3 203. Ini bebas ya untuk penamaannya atau pengalamannya. Jadi digunakan alamat ini untuk memudahkan ketika membuat preferensinya ya. Oh, Assalamualaikum. 301 untuk convert 1, kemudian 302 untuk convert 2. Enggak. Udah tadi pakai soalnya. Enggak ketahuan gua.
Kemudian finish indikasi, kita beri alamat 102 saja. Start stop button ini tadi 301 ya, kita kasih stop cancel, kemudian kita kasih ganti alamatnya jadi 401 402. Oke. Kemudian untuk desain mungkin jika ada kekurangan nanti bisa kita sempurnakan kembali. Lalu kita lanjut ke CX programmernya, dilanjut oleh Mas Dimas cukup. Terima kasih Mas Azhar. Untuk desain seperti ini ya, sederhana sekali. Lanjut ke programnya saja gitu. Jadi kita langsung buka CX programmer. Oke. Langsung kita new project. Ini tugas akhir. Vice Bells. Tugas akhir tadi ya? Iya. Tugas akhir. Oke. Seperti ini tampilannya. Karena yang bekerja pertama itu adalah tombol start menyalakan motor. Jadi prinsip kerjanya kita itu nyalakan motor dengan menekan tombol start, motor nyala. Ketika barang melewati sensor 1, konveyor 1 akan bekerja. Ketika barang melewati sensor 2, konveyor 2 akan bekerja, dan konveyor 1 yang tadinya bekerja akan mati setelah waktu 2,5 detik. Kemudian setelah berjalan di konveyor 2 dan terdeteksi oleh konveyor 3, oleh sensor 3, maka konveyor 2 akan mati dan finish indication akan menyala selama 2,5 detik gitu ya cara kerjanya, atau stop untuk mematikan motor. Jadi langsung saja tadi kita LD untuk alamat dari tombol start tadi. Startnya 101 401 401 401 00. Kita kasih nama start. Untuk berikutnya menyalakan motor, kita beri logic keep motor tadi 101 ya. Yes. Motor. Nah, setelah ada tombol start dan untuk mematikannya kita pasang stop 02 40200. Tombol stop tadi ya. Stop. Oke. Untuk ditarik garis langsung ke sini pakai horizontal. Nah, menghubungkan. Kemudian kita pindah ke baris berikutnya, baris 1 ya, jangan dilanjut ke sini. Nanti error. Baris 1 kita setelah motor bekerja kan yang pertama yang kemudian bekerja adalah sensor 1 ya. Kita gunakan LD sensor 1 201. Sensor 1 mengarah ke konveyor. Konveyor kita jadikan output. Konveyor tadi berapa? 301 konveyor 1 ya. Konveyor 1. Oke, benar. Karena sensor ini bekerja cuma saat mendeteksi barang dan setelah barang itu pergi kan otomatis off. Agar konveyor ini terus bekerja mengantarkan barang dari sini ke sensor 2, konveyor 2. Jadi kita tambahkan satu bagian lagi dengan logic N dari konveyor satunya. Nah, kita tambahkan garis. Jadi ketika ini bekerja, ini bekerja, dan ketika ini mati, ini tetap bekerja karena masih mendapat inputan lewat sini ya, dapat linear 1. Lanjut setelah sensor 1, sensor 2 ya, sensor 2 202 sensor 2 larinya ke konveyor 2 ke 02 konveyor 2. Nah, kita samakan rangkaian seperti yang di atas, kita tambahkan juga di sini logika N 302 tarik garis. Nah, setelah barang sampai di konveyor 2 dan akan terdeteksi oleh sensor 3 ya,
kita bikin bagian sensor 3-nya LD 203 ya. 203. Sensor 3. Sensor 3 larinya kemana? Larinya ke finish line. Finish line out berapa tadi? 102. 102. Yes. Yakin? Oh iya, ini apa? 101 dong. Oh iya sama. 102 0. Finish. Finish indication ya. Terus karena sensor 3 bekerja karena sensor sorry, kita ulangi lagi. Jadi ketika sampai sensor 2, konveyor 2 akan bekerja dan setelah 2,5 detik akan mematikan konveyor 1. Jadi kita pasang timer di sensor 2-nya. Sensor 2 ya, kita pasang timer di sini. Timer 0. Ini kita kasih berapa detik? Nah, ini nilai 2,5 detik. Dia pakai BCD tipe ya. Jadi dia setelah timer bekerja akan memutus tegangan dari sini. Kita pasang N node. Kenapa N node? Jadi ketika timer bekerja dia akan bukan memberi 1 malah 0 gitu, memutus. Timer. Setelah itu kan sensor 3 bekerja nih. Sensor 3 bekerja akan mematikan konveyor 2. Kita taruh sensor 3 di sini. Sensor 3 bekerja logika biner 1, tapi kita butuhnya di sini 0. Di sini 0. Jadi kita kasih logika not. Not 203. Sudah selesai. Nah, di sini kita tambahkan N 102 agar si lampunya ini bekerja terus gitu loh. Nah, itu kita kasih ini. Astagfirullahaladzim. Sorry. Saya salah penempatan sini harusnya. LD 202 0. Ini indikasinya. Lanjut ya. Itu gerbang. Oh iya, Pak. Siapa? Udah terusin aja. Saya mau lanjut dulu. Kita kasih timer karena kita memang butuh cuma 2,5 detik ya untuk nyalanya indikasi. Kita pasang timer lagi 0. Kita bikin 1. Nah, oke. Dan kita pasang sendiri di sini timernya. N 2 N not timer. Nah, 01. 01 timer 2. Oke, sudah selesai. Untuk programnya harusnya sudah selesai di sini. Oke, langsung saja kita coba kerangkaiannya ya. Sini kita lari ke tools, tes, yes to all, connect to GX simulator, centang 2 opsi, start. Nah, ini tampilannya ketika akan simulasi. Ini tombol start akan menyalakan motor. Oke, motor nyala, berikut running indication nyala. Sensor 1 akan menjalankan konveyor 1. Nah, jalan. Set, benda sampai sini kebaca sensor 2. Nyala, ini mati, oke betul. Barang jalan sampai ke sensor 3. Mati dan menyalakan finish indication selama 2,5 detik ya tadi. Dengan timer yang sudah ditentukan ya. Nah, betul. Terserah mau ngasih berapa nih yang bisa. Kita stop, mati, motor pun mati. Kita coba lagi sekali lagi ya. Start, motor nyala kan. Sebelumnya kan seperti ini nih. Nah, start,
motor nyala, lampu nyala, udah dari sini saya kebaca sensor 1, conveyor nyala jalan, sampai sini kebaca sensor 2, conveyor 2 jalan, conveyor 1 mati. Nah, barang sampai sensor 3. Nah, sampai sini finish indication menyala, conveyor 2 mati. Oke, sesuai dengan sistem kerja yang sudah kita desain sebelumnya ya. Jadi alhamdulillah berhasil. Terima kasih. Untuk desain memang simpel seperti ini, bisa diperbagus lagi terserah Anda sekalian. Tapi dari konsep dasar ini cukup memudahkan dan mengefektifkan fungsi dari rangkaian itu ya, memudahkan bisa kita implementasikan di suatu tempat ya, di bandara misalnya itu tadi. Pasti. Oke. Ini sistemnya kita manual ya, tapi dalam implementasi tetap pakai otomatis ya. Sensor saja kita pakai manual tadi tetap nanti kalau mau implementasi bisa Ya, secara otomatis dirinya ya. Oke. Dan inspirasi kita dari YouTube ya, jadi kita nggak ngarang, nggak asal bikin, memang dari YouTube kita. Tapi Terus ada beberapa perubahan yang kita lakukan sebelumnya jadi sedikit beda. dan Oke. sedikit lebih baik ya, mungkin bisa dibilang itu. Iya betul. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.